Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Nah, integral lipat 3 yang telah kita bahas yaitu integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Sekarang kita bahas tentang di dalam koordinat tabung. Yang juga telah kita bahas yaitu beberapa koordinat, yaitu koordinat kartesius, tabung, dan bola. Nah, pada kali ini kita diharapkan sudah bisa mengkonversi titik maupun persamaan yang ada pada kartesius dan tabung. Jadi kita bisa bolak-balik, kita punya titik atau persamaan dari koordinat kartesius, kita bisa mengubahnya menjadi titik atau persamaan di koordinat tabung. Begitu juga sebaliknya, jika kita diberikan titik atau persamaan yang ada pada koordinat tabung, kita diharapkannya sudah bisa mengkonversinya ke koordinat kartesius. Nah, jika merasa belum terlalu nyaman dengan konversi di kedua koordinat ini, berarti harus menonton ulang atau memahami kembali bahasan tentang koordinat pada 3 koordinat ini pada video sebelumnya. Nah, saya asumsikan di sini kita sudah paham dengan koordinat kartesius dan tabung. Khusus untuk tabung, posisi titiknya itu dinyatakan dalam R, theta, Z. Nah, untuk bolak-balik antara kartesius dan tabung, kita menggunakan 3 persamaan ini. Dan ini tidak jauh berbeda dengan pada koordinat polar. Nah, bisa dilihat pada koordinat kartesius, fungsi itu dinyatakan dengan f, x, y, z. Nah, sedangkan pada koordinat tabung, x-nya diganti menjadi r cos theta, y-nya diganti r sin theta, dan nilai z-nya tetap. Nah, ini untuk cara penulisan pengintegralannya, integral lipat 3 atas daerah S, F, X, Y, Z, dV. Ini pada koordinat kartesius diubah pada koordinat tabung. Nah, pada koordinat tabung sudah ditentukan batas bawah integralnya dan batas atas integralnya. Pada integral terakhir itu harus berupa theta dari mengikuti di sini urutannya. Jadi yang pertama itu diintegralkan terhadap apa dulu? Ya, diintegralkan terhadap z terlebih dahulu, terus dilanjutkan integral terhadap r, kemudian theta. Jadi ini tidak bisa bolak-balik seperti pada pengintegralan di kartesius, koordinat kartesius yang batas integralnya semua konstan. Kita lanjut. Nah, untuk lebih paham, bisa lihat di contoh. Nah, contoh di sini, temukan volume pada benda padat S, oktan pertama. Nah, kita kembali lagi, oktan pertama, bagaimana dengan nilai X, Y, dan Z pada oktan pertama? Oke, pada oktan pertama, nilai X, Y, dan Z itu positif. Di sini dilanjutkan, jadi permintaan pertamanya oktan pertama. Batas atasnya yaitu Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ini persamaan, merupakan persamaan apa? Ya, ini adalah persamaan paraboloida. Yang berwarna, kalau digambar dia berwarna biru ya, paraboloida. Dan kita lanjut, dibatasi oleh silinder dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. Silinder ini yang berwarna hitam. Oke, kita lanjut di solusinya. Solusinya ada Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat.
ini merupakan persamaan paraboloida. Tapi di soal tidak ada yang menyatakan seperti itu. Tidak ada tertulis secara eksplisit Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat. Kira-kira dari mana asalnya Z sama dengan 4R dikurang R kuadrat? Silahkan dituliskan alasannya. Oke, jawabannya yaitu Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat ini merupakan persamaan paraboloida pada koordinat tabung yang dengan paraboloida yang sama, bangun yang sama, yang biru ini namanya berbeda kalau posisinya ada di kartesius dan pada koordinat tabung. Pada koordinat kartesius, paraboloida ini dinyatakan dengan Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, sedangkan pada koordinat tabung sudah berubah menjadi Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat. Dengan menggunakan persamaan yang ketiga ini. Pitagoras. Nah, kita lanjut. Tabungnya tiba-tiba persamaannya menjadi R sama dengan 2 cos theta. R sama dengan 2 cos theta. Kira-kira dari mana asal R sama dengan 2 cos theta ini? Silahkan dituliskan alasannya. Ya, jadi jawabannya di soal sudah dituliskan tabung persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. Ini pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius, tabung dinyatakan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. Sedangkan pada koordinat tabung ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. 2X disubstitusi menjadi R cos theta. Dieliminasi R-nya kiri dan kanan. Didapat 2R sama dengan 2 cos theta. Jadi hanya tabung yang dimaksud sama, tapi menyatakannya dalam dua koordinat berbeda. Kita lanjut. Nah, ini yang perlu ya. Ini agak tricky bagi sebagian orang. Untuk gambar 6. Gambar 6 ini bagian bawah dari salah satu bangun yang ada di sini. Nah, lingkaran yang ada pada gambar 6 ini, lingkaran ini apakah bagian dari paraboloida atau tabung? Ya, jadi bagian bawah lingkaran ini merupakan bagian bawah tabung. Nah, bisa dilihat tabung ya di sini. Akan lebih jelas kalau kita melihatnya di GeoGebra. Link GeoGebranya ini ya. Ini saya pindahkan, paraboloidanya tetap biru dan tabungnya tetap berwarna hitam. Lingkarannya yang dimaksud tadi yang ini ya, yang kecil mulai dari 0 sampai 2. Nah, kalau yang paraboloida tentu beda, lebih besar lagi. Ini lingkarannya yang dimaksud. Tapi lingkaran pada gambar 6 yang ini ya, sumbu X. Dan ini yang hijau sumbu Y dan ini sumbu Z. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting di integral lipat 3. Menentukan batas-batasnya. Ini bentuk integral, penulisan integral lipat 3-nya pada koordinat kartesius. Integral lipat 3 atas daerah S 1 dV. Nah, semua ini diubah, regionnya S ini diubah menjadi integral dengan batas-batas tertentu. dV-nya satunya tidak perlu ditulis. Kadang ditulis, kadang juga tidak. dV sudah berganti menjadi R dz dr d theta. Jangan lupa R-nya. Nah, ini ada pembahasan khususnya. R dz dr d theta. Tapi pada video ini belum dijelaskan. dV diganti menjadi R dz dr d theta. Nah, silakan dituliskan kembali pada integral lipat 3 pada koordinat tabung, dV diubah menjadi
Ya, R dz dr d theta. Kita mengintegralkan pertama kali terhadap z karena dz ya, berarti ini merupakan batas-batas z, nilai z. Siap-siap, this is gonna be so hard. But if you can understand this, that is awesome. Let GeoGebra help us. Izinkan GeoGebra membantu kita untuk visualisasinya. Z-nya, batasnya, jadi ini Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat. Saya tanya kembali, untuk Z sama dengan 0, sebenarnya Z sama dengan 0 ini merupakan bidang apa? Ya, jawabannya bidang XY. Bidang XY itu lantainya. Lantai ini ya, di bawah yang abu-abu ini lantainya itu bidang XY karena hanya bidang XY. Saat di bawah ini kan Z sama dengan 0. Tingginya 0. Makanya di lantai. Lanjut. Z batasnya adalah 4 dikurang R kuadrat. Maksudnya itu yang mana? Di sini bisa dilihat. Boleh dituliskan jawabannya yang Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat itu yang mana? Dikalimatkan saja. Ya, yang dimaksud Z 4 dikurang R kuadrat itu adalah bagian atas paraboloida. Karena paraboloida ini persamaannya Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat. Oke, Z sama dengan 0 itu dari bawah. Berarti yang dicari daerahnya yaitu mulai dari batas bawah Z, lantai, sampai atas ini. Tapi kita belum tahu ya, ini baru Z. Jadi sepanjang ini. Nah, tapi kita melanjutkan, diperhatikan lagi batas integral untuk R. Nah, batas integral untuk R adalah R sama dengan 0 sampai R sama dengan 2 cos theta. R sama dengan 0 dan 2 cos theta. Kira-kira yang mana? Silahkan dituliskan dengan kalimat R sama dengan 2 cos theta itu yang mana yang dimaksud? Nah, yang dimaksud dari R sama dengan 2 cos theta itu persamaan lingkaran yang ini, bagian dari tabung. Karena, kenapa dia bergerak dari 0? Bergerak dari 0, berarti volume yang dimaksudkan dari sini sampai sini. Ini kan R sama dengan 0, berarti tidak memiliki jari-jari. R-nya 0 ya, ada tapi nilainya 0. R0 terus bergerak ke sini, R, ini R semua. Nah, ini R semua. Ini menyentuh ke ujungnya. Ujung-ujung ini persamaannya adalah tabung 2 cos theta. Jadi di sini R sama dengan 2 cos theta. Di sini kan nilai R sama dengan 0. Berarti kita mengintegralkan tidak mengambil daerah yang di sini. Bukan itu yang dimaksud ya. Yang saya merahkan daerah yang tidak dimaksud. Nah, ini bukan daerah ini yang kita cari volumenya. Daerah yang kita cari volumenya berarti kalau yaitu ini. Tapi kita lanjutkan lagi. Diminta tetanya. Tetanya kenapa bisa 0 sampai pi per 2? Kenapa bukan 0 sampai 2 pi? Silahkan dituliskan alasannya. Ya, jadi alasannya karena di soal disebutkan first octant.
oktan pertama, hanya diminta oktan pertama. Jadi tidak perlu putar. Jadi kita semakin membatasi volume yang dicari, karena memang yang dimaksud, saya hapuskan, berarti R yang di belakang ini tidak. Yang dicari volumenya hanya yang ini. First octet dan dalam tabung, karena koordinat tabung. Ini sampai ke atas. Di bawah ini ya, di belakangnya tidak. Oke. Kita lihat pada GeoGebra. Di sini hanya yang sangat perlu kita perhatikan adalah cara menentukan batas-batasnya. Ini bisa, jadi menggunakan GeoGebra kita bisa melihat 360 derajat perputarannya, volume yang manakah yang dimaksud. Jadi yang dimaksud benar-benar dibatasi di oktan pertama. Oktan pertama yang ini ya. Jadi volume di sini tidak, yang di belakang tidak, samping sini tidak. Hanya yang positif, ini positif-positif. Di bawah kurva biru dan di atas bidang XY. Nah, untuk penjelasan prosedur integralnya tidak saya jelaskan di sini. Silahkan dikerjakan sendiri hingga mendapatkan nilai akhir 5pi/4. Namun, di sini ada cara yang lompat, mulai dari sini sampai sini itu menggunakan rumus nomor 113 pada buku kalkulus. Itu menggunakan rumus, ini saya tuliskan rumusnya di sini. Menggunakan rumus yang ini, tinggal substitusi. Nah, materi ini sudah dipelajari pada kalkulus sebelumnya. Saya harap kita harapkannya itu sudah familiar dengan itu. Bagi yang mendapatkan bagi mahasiswa yang mendapatkan bagian ini untuk dijelaskan, silahkan dijelaskan sampai jawaban akhir dengan menuliskan cara integral detail seperti ini dan sambil dijelaskan. Nah, untuk integral kalkulus peubah banyak ini yang perlu ditekankan yaitu yang ini ya, cara menentukan batas-batas integralnya. Oke, demikian penjelasan untuk integral lipat 3 dalam koordinat tabung.